ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya Masya Allah ya, saya pernah diceritakan oleh Syekh Ahmad Syamlan, hafizahullah ta'ala. Syekh Ahmad Syamlan yang beliau sudah beberapa kali ke Indonesia dari ulama Yaman, punya markas di Yaman. Ya beliau pernah ke Mesir. Ya. Waktu itu berkunjung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna. Ya beliau seorang alim, sudah tua. Jadi waktu itu kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna ini ada perjalanan keluar kota ingin berdakwah. Maka Syekh Ahmad Syamlan ikut. Saya nggak ingat ya waktu itu Ramadan atau apa. Jelas Syekh Ahmad Syamlan dapat bagian berbicara, beliau cerita tentang ibadah para as-salaf, puasa mereka. Ya, tahulah kalau cerita tentang ibadah para salaf dan puasanya kan. Kadang disebutkan bagaimana sebagian mereka dalam satu bulan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dan seterusnya. Ada keutamaan ibadah-ibadah mereka. Maka waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna memberikan kritikan. Ya, kata beliau kepada Syekh Ahmad Syamlan, jangan antum sebut kisah-kisah yang seperti itu. Nanti orang-orang ini putus asa dari rahmat Allah. Mereka merasa tidak mampu. Kalau hanya diberi seperti itu saya. Jelas ya? Ini kan pandangan tajam yang harusnya dipahami oleh para dai. Jadi segala sesuatu itu pada tempatnya. Ketika manusia meremehkan sesuatu, ya, maka ini ketika meremehkan namanya tidak seimbang. Jadi ketika tidak seimbang seperti ini, kita jangan kasih materi yang seimbang. Sebab kalau seimbang ini kan tidak sesuai porsinya, tidak naik. Dikasih materi yang membuat yang tidak seimbang ini naik menjadi seimbang. Misalnya dia meremehkan maksiat, maka dibuat takut supaya naik. Kan begitu? Atau dia terlalu dia meremehkan, terlalu berlebihan misalnya, diberi rasa takut supaya turun. Dia rasa takutnya terlalu mendominasi, diberi harapan supaya berada di mana? Di pertengahan. Diberi harapan supaya berada di pertengahan. Nah, ini namanya faqih. Orang yang punya fikih. Iya. Jadi dia punya faqih, punya fikih di dalam apa yang dia dakwakan.